Assalamualaikum warahmatillahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas bab 3 transformasi. Nah, untuk subbabnya 3.1 pencerminan atau bisa disebut dengan refleksi. Untuk kelas 9 semester 1, halaman 136 sampai dengan 146. Di sini kita akan hanya membahas materi saja ya. Sebelum memulai pembelajaran, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Selesai? Bagi kalian yang suka membaca artikel, kalian bisa menuju ke website liquino.blogspot.com. Untuk kegiatan titik 1, pencerminan suatu benda. Ketika melihat foto bangunan di samping, maka kamu akan melihat bayangan dari bangunan tersebut pada permukaan air. Perhatikan bahwa setiap titik dari bangunan asli ya di atas garis air memiliki titik yang bersesuaian dengan bayangan pada air ya. Misalkan kita mau lihat pojok sebelah kiri gedung ini ya, misalkan di sini. Dia akan sama dan sehadap sama dengan bayangannya dan memiliki jarak juga sama. Misalkan ini adalah titiknya ya, garisnya. Nah, setelah itu misalkan di sini 1, maka nanti di sini juga akan bernilai 1 satuan seperti itu. Nah, selanjutnya jarak dari semua titik pada bangunan asli ke permukaan air sama besarnya dengan jarak dari bayangan titik tersebut ke permukaan air. Bayangan dari bangunan tersebut pada air dikenal dengan refleksi atau pencerminan pada bangunan pada air ya. Refleksi atau pencerminan, nah ini adalah pengertiannya ya. Refleksi atau pencerminan merupakan salah satu jenis transformasi yang memindahkan setiap titik pada suatu bidang atau bangun geometri dengan menggunakan sifat benda dan bayangannya pada cermin datar. Oke, sekarang perhatikan gambar di bawah ini ya. Apakah kamu ingat saat bercermin? Pada saat mendekati cermin, tampak bayanganmu juga akan mendekati cermin ya. Seperti ini kan ada orang. Kalau kamu semakin dekat, maka bayanganmu juga akan semakin mendekat dengan jaraknya sama antara kamu dengan ini ya, dengan cermin. Nah, ketika kamu bergerak menjauhi cermin, bayanganmu juga akan menjauhi cermin ya, seperti itu. Nah, sekarang sini ada gambar ya. Untuk sifat bayangan benda yang dibentuk oleh pencerminan diantaranya sebagai berikut. Nah, ini adalah poin pentingnya juga, sifat-sifat dari bayangan pencerminan suatu benda. Yang pertama, poin pertama, bayangan suatu bangun yang dicerminkan memiliki bentuk dan ukuran yang sama dengan bangunan aslinya ya. Jadi kalau di sini ada bangunan persegi 4 ya, persegi 4, maka akan menghasilkan juga persegi 4 dengan bentuk yang sama ya. Nah, di sini kan misalkan satu jarak kotak ini itu satu satuan ya dibuatnya. Kita sepakati untuk satu satuan. Jarak antara Ki dengan alfa ya, ini alfa akan sama dengan dari alfa ke Ki bayangannya. Nah, ini Ki aksen ini namanya Ki bayangan ya. Seperti itu. Nah, ini juga jaraknya akan sama seperti ini. Akan sama ya. Nah, setelah itu jarak bayangan ke cermin sama dengan jarak benda aslinya ke cermin ya. Jadi jaraknya akan sama juga ya. Seperti itu. Nah, sekarang bayangan bangun pada cermin saling berhadapan dengan bangunan aslinya ya. Makanya saling berhadapan seperti ini. Tidak mungkin kalau pencerminan misalkan ini bendanya ya, dan ini cerminnya, ceritanya ini cermin akan membuat bendanya itu di sebelah sini ya. Tidak mungkin ya, karena nanti 1 dan 2 akan runtuh pengertian dari sifat bayangannya seperti itu. Karena kan harus memiliki jarak yang sama. Oke, selanjutnya. Gambar di samping merupakan contoh pencerminan refleksi dari segi 4 PQRS terhadap garis alfa sehingga menghasilkan bayangan yaitu segi 4 P aksen, Q aksen, R aksen, S aksen. Nah, berikut ini merupakan langkah-langkah untuk menggambar bayangan hasil refleksi segi 4 PQRS terhadap garis alfa ya. Nah, ini langkah pertama, gambar ruas garis yang tegak lurus terhadap garis alfa dari PQRS ya. Yang langkah kedua, tentukan P aksen, Q aksen
dan X aksen sehingga garis alfa tegak lurus dan membagi P aksen, Q aksen, R aksen, dan S aksen sama panjang. Titik P, Q, R, S aksen ini ya, semuanya ini aksen, merupakan bayangan dari titik P, Q, R, S. Nah, ini merupakan disebutnya bayangan ya, bayangan bangun datar, seperti itu. Untuk langkah ketiga, hubungkan titik-titik P, Q, R, S, P aksen, Q aksen, R aksen, dan X aksen. Oleh karena P aksen, Q aksen, R aksen, dan S aksen merupakan bayangan dari PQRS yang direfleksikan oleh garis alfa. Maka segi 4 P aksen, Q aksen, R aksen merupakan bayangan segi 4 PQRS. Jadi pertama-tama, kalau kalian mau buat itu, buat dulu garisnya ya. Nah, misalnya seperti ini. Dan ini adalah buat nanti si X, ya ini Y-nya ya. Nah, cara buatnya lagi, misalkan di sini kita buat AB aja ya, kita buat yang baru. Misalkan si A-nya ini jaraknya misalkan di sini X-nya 2, Y-nya misalkan 4 lah ya. Maka nanti juga bayangannya ini harus sama jaraknya. Misalkan di sini ini 2 ya, ini min 2. Di sini 4. Nah, maka harus dibuat seperti ini yang sama juga. Dengan bentuknya yang sama, seperti itu ya. Oke, selanjutnya. Untuk kegiatan 2, menggambar bayangan hasil pencerminan. Ayo kita mencoba. Sediakan kertas milimeter atau kertas petak. Lakukanlah kegiatan berikut. Nah, di sini kita menyuruh menggambar ulang ya. Salinlah gambar berikut pada kertas berpetak yang telah kamu sediakan. Gambar bayangan dari setiap bangun datar sesuai dengan garis refleksi setiap-tiap gambar. Ikuti langkah-langkah menggambar bayangan hasil pencerminan suatu bangun datar pada kegiatan yang pertama. Di sini ada yang A ya. Yang A itu gambarnya seperti itu ya. Nah, garis putus-putus ini merupakan cerminnya ya. Nanti bayangannya maka ada di sebelah kanannya atau yang berhadapannya ya. Mari kita lihat. Nah, seperti ini yang A-nya. Maka hasil pencerminannya atau bayangannya akan seperti ini ya. Ini adalah hasilnya. Jadi di sini jaraknya satu petak ya dengan cermin. Di sini juga satu petak dengan cermin ya. Yang ini juga sama satu petak. Yang ini juga sama satu petak. Oke, seperti itu. Selanjutnya, untuk yang B juga sama. Maka akan menghasilkan seperti ini. Jaraknya satu petak, ini satu petak, yang ini satu petak, ini satu petak, yang ini 3 petak ya. 1, 2, 3, makanya juga 3 petak. 1, 2, 3. Untuk yang bawahnya ini 2 petak ya. 1, 2. 1, 2. Nah, seperti itu ya. Jadi masing-masing harus sama jaraknya menuju ke cermin. Nah, untuk yang C seperti ini ya. Maka akan dibuat seperti ini. Pertama-tama misalkan ini titiknya ya. Titiknya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Maka kita buat lagi misalkan 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti titiknya di sini 1. Seperti itu ya. Lagi, misalkan di sini. Di sini 1 titiknya berarti kita juga buat di sini 1. Setelah itu di sini ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 ya, berarti 1, 2, 3, 4, 5, 6. Maka kita buat titiknya di sini. Nah, lalu kalian hubungkan. Oke, seperti itu. Nah, untuk yang D gambarnya akan seperti ini ya. Yang ini adalah ini bayangannya nih. Yang ini bayangannya. Nah, kenapa seperti ini? Mari kita bahas ya. Kita hapus terlebih dahulu. Kalian lihat, untuk bayangan ini kan harus bersentuhan ya, karena jaraknya nanti akan sama. Sedangkan yang ini ke sini akan sama nih. 1,5, maka 1,5 ya. Yang ini juga sama, 1, dan sini setengah, sama kan? Yang ini juga sama, 1 ya, yang ini juga 1. Sedangkan yang C, ini 1, 2, 2,5 sampai sini ya. Yang ini juga sama, 1, 2, 2,5. Nah, jadi semuanya jaraknya sama seperti itu. Untuk yang E akan seperti ini jaraknya ya. Kita lihat jarak yang A sama yang A, ini aturan A aksen ya. Ini A aksen, di sini nanti B aksen, nanti di sini C aksen, di sini D aksen seperti itu ya. Yang kayak ininya nggak usah kalian tulis, tidak apa-apa. Nah, jarak dari 0 ke titik asal atau 0,0
Ini sama, jaraknya juga sama seperti bayangannya ya. Masing-masing satu kotak ya. Seperti itu. Untuk yang F akan seperti ini ya. Jadi ini saling berhimpit ya, saling berhimpit jadinya jaraknya itu 0 ya. Sedangkan G yang ini ya, G satu nih, satu kotak, dua kotak. Sama dengan bayangannya misalkan di sini G aksen ya. Satu, dua. Nah, seperti itu. Jadi harus sama ya. Selanjutnya, kegiatan 3, pencerminan pada bidang koordinat. Nah, di sini adalah gambar koordinatnya ya. Sub kegiatan yang 3.1, pertama letakkanlah tutup botol pada koordinat A 3,4. X-nya 3 dan Y-nya 4 ya. Ini X, ini garis si Y. Nah, sekarang gambar ruas garis yang tegak lurus terhadap sumbu X dari titik A. Nah, seperti ini ya. Yang ketiga, hitung jarak titik A terhadap sumbu X. Berapa satuan jarak A terhadap sumbu X? Nah, ini kan X-nya sama dengan 3 ya, karena berada di sumbunya 3 terus. Misalkan di sini 3,1 nantinya, 3,2, 3,3, tetap berarti X-nya itu 3 ya. Untuk pembahasannya, nah, titik dari sini 4 satuan ya. Sini juga 4 satuan. Untuk yang 3, jarak satuan titik A terhadap sumbu X adalah 4 satuan yang ini ya. Untuk yang nomor 3, yang ini nanti buat nomor 4. Nah, seperti ini. Jadi bayangannya juga harus sama ya. Harus 4 satuan dari jarak sumbu X ya. Berarti A aksennya 3, min 4 ya. Jadi koordinat titik A aksennya atau bayangannya, A bayangannya adalah 3, min 4. Sekarang yang 5. Nah, apakah koordinat X dari titik A dan A aksen itu, kita hapus terlebih dahulu, A aksen sama. Selanjutnya, kita jawab iya ya. Jadi jaraknya ini 4 satuan untuk yang si bendanya, dan untuk A aksennya ke cermin itu 4 satuan juga ya. Seperti itu. Nah, selanjutnya, apakah koordinat Y dari titik A dan A aksen berlawanan? Iya ya, berlawanan. Seperti itu. Selanjutnya, untuk sub kegiatan 3.2, yang pertama letakkan tutup botol pada koordinat B 2,3. Seperti ini ya. X-nya 2 dan Y-nya 3. Gambar ruas garis yang tegak lurus terhadap sumbu Y dari titik B. Nah, seperti ini ya gambar garisnya. Karena lihat lagi, karena ini sumbu Y, maka kalian harus perhatikan nilai Y-nya tuh berapa ya. Karena nilainya 3, maka kita buat garis di Y-nya 3 seperti itu ya. Kita hapus terlebih dahulu. Oke. Nah, selanjutnya hitung jarak titik B terhadap sumbu Y ya, titik B kepada sumbu Y. Berapa satuan jarak terhadap sumbu Y? Satuan jaraknya berapa? 1, 2. Berarti jarak satuan titik B terhadap sumbu Y adalah 2 satuan. Sekarang 4, tentukan titik B aksen sehingga garis yang menghubungkan titik B dan B aksen disebut garis B aksen. Tegak lurus terhadap sumbu Y dan sumbu Y membagi garis B aksen menjadi 2 bagian sama panjang. Letakkan tutup botol berikut pada titik B aksen. Berapakah koordinat titik B aksen? Keterangannya, titik B aksen merupakan hasil pencerminan titik B terhadap sumbu Y. Oke, berarti B aksennya juga harus sama ya, 2 satuan. Maka kita buat 1, 2. Maka B aksennya itu min 2, 3 ya. Jadi koordinat titik B aksennya adalah min 2, 3. Yang 5, apakah koordinat Y dan titik B aksen sama? Iya ya. Jadi koordinat dari titik B ke B aksen sama ya. Sekarang, ini kenapa sama ini? Lihat ya. Apakah koordinat Y? Koordinat Y itu kan di sini 3 ya, di B. Dan di B aksen juga 3, seperti itu ya. Begitu juga yang nomor 1, kalau kalian masih bingung, seperti itu. Nah, apakah koordinat X dari titik B dan B aksen berlawanan? Untuk titik X-nya berlawanan ya, karena di B itu 2, dan B aksen itu min 2, jadi saling berlawanan. Berarti kita jawab iya ya. Selanjutnya, di sub kegiatan 3.2, letakkan
tutup botol pada koordinat C 4,4. Nah, seperti ini ya. X-nya 4 dan Y-nya 4. Gambar ruas garis yang tegak lurus terhadap titik asal dari titik C. Kita buat seperti ini ya. Karena titik ini garis titik ya, terhadap titik asal. Oke, seperti ini. Selanjutnya seperti ini. Berapa satuan jarak titik terhadap titik asal ya? Pembahasannya, titik asalnya seperti ini ya. Maka kita buat terlebih dahulu menggunakan teorema Pythagoras ya. 1, 2, 3, 4. Berarti di sini nanti 4 satuan ya. Di sini 4 satuan. Kita akan buat di sini namanya A ya. Garis ini adalah A. Yang ini adalah B. Nanti ini adalah C-nya yang dicari ya. Nah, ini juga 4 satuan ya. Ini 4 satuan. Maka rumus Pythagoras untuk mencari garis miring itu dijumlah ya. Jadi C sama dengan akar A kuadrat plus B kuadrat. A-nya tadi 4 dan B-nya 4 ya. Maka C sama dengan akar 4 kuadrat tambah 4 kuadrat. Maka C sama dengan 16. Akar 16 plus 16. Nah, kalau 16 plus 16 ini, itu kita bisa buat 16 kali 2 ya. Jadi C sama dengan akar 16 dikali 2. Dimana kalau kita ingat akar yang dulu ya, materi akar, jadi kalau 16 dikalikan dengan 2, bisa kita pisah ya. Yang ini bisa kita pisah seperti ini. Maka akar 16 berapa? 4. Akar 2 berarti tetap ya. Maka tetap akar 2. Maka hasilnya berapa? 4 akar 2 ya, seperti ini. Nah, jadi satuan jarak C terhadap titik asal 0,0 adalah 4 akar 2. Satuan, jangan lupa ya, satuannya ada. Nah, selanjutnya, tentukan titik nomor 4 ya. Sekarang nomor 4, kita beralih ke nomor 4. Tentukan titik C aksen sehingga garis yang menghubungkan titik C dan C aksen disebut garis C aksen tegak lurus terhadap titik asal dan membagi garis C aksen menjadi dua bagian yang sama panjang. Letakkan tutup botol berikutnya pada titik C aksen. Berapakah koordinat titik C aksen? Keterangannya, titik C aksen merupakan hasil pencerminan titik C terhadap titik asal ya. Berarti maka harus sama ya, 4 akar 2 ya. Berarti kita buat 1, 2, 3, 4. Nah, seperti ini ya. Jadi, koordinat C aksennya min 4, min 4 ya. Nah, seperti ini. Ya, min 4, min 4. Selanjutnya, nomor 5, apakah koordinat min X dan Y dari titik C dan C aksen berlawanan semua? Iya ya. Karena kan si X-nya ini awalnya kan 4, menjadi min 4 bayangannya ya. Berarti kan bertolak belakang atau berlawanan, dan 4 dengan min 4 juga Y-nya itu juga sama ya, berlawanan. Jadi semuanya berlawanan seperti itu. Sekarang kita ke sub kegiatan 3.4. Yang pertama, letakkan tutup botol pada koordinat D-nya itu 4,5, di mana nilai X-nya itu 4 dan nilai Y-nya itu 5 ya. Untuk kedua, gambar garis Y sama dengan X pada koordinat kartesius tersebut. Kemudian gambar ruas garis yang tegak lurus terhadap titik asal dari titik D ya. Jadi dibuat Y sama dengan X ya. Kalau Y sama dengan X berarti nantinya akan miring ke sebelah kanan. Kalau dia Y sama dengan min X, maka nanti garisnya akan condong ke sebelah kiri seperti ini ya. Ini sebagai contoh saja. Maka kita hapus. Nah, selanjutnya kita buat lagi ya, ketiga, gambar ruas garis yang tegak lurus terhadap garis Y di titik D. Nah, seperti ini ya. Oke. Yang ditanyakan adalah berapa jarak dari titik D, ini titik D, terhadap garis Y sama dengan X. Jadi ini ya jaraknya. Maka kita bisa buat lagi ya, menjadi persegi 4 ya. Nih, seperti ini. Kita buat. Dimana titik D-nya itu di sini ya. Ini titik D-nya, maka yang harus kita cari adalah, ini kan garis yang hijaunya ini ya, sama ya. Si garis Y sama dengan X, maka kita cari jarak ininya. Dimana ini adalah satu satuan, yang ini juga satu satuan ya. Nanti
hasil dari ini, misalkan yang ini ya, kita sebut D, sedangkan ini kita sebut C ya. Dari sini sampai sini itu C. Atau kalau kita buat lagi seperti ini deh, biar gampang. Ini C, di sini A, ini B ya. Nah, makanya kenapa A-nya 1, B-nya 1 ya, karena kita anggap aja satu kotak ini satu satuan ya. Jadi, karena yang dicari adalah garis miring, maka Pitagoresnya adalah penjumlahan nantinya. Jadi, akar 1 kuadrat tambah 1 kuadrat. Jadi, akar 1 plus 1. Jadi, akar 2 doang ya. Akar 2. Nah, setelah itu, dimana kan harus dibagi setengah, karena cuman hanya yang dicari sampai sini doang ya. Sampai garis Y sama dengan X, maka tinggal kita bagi setengah dari, ini kan udah tahu ya, akar 2. Kalau dibagi setengah, maka setengah akar 2. Jadi jarak titik D terhadap garis Y sama dengan X adalah 1/2 akar 2 satuan ya, seperti itu. Oke, selanjutnya. Berarti untuk nomor 5 ya, nomor 5 itu D aksennya itu 5,4 karena dia mempunyai jarak yang sama, itu setengah akar 2 ya dari sini nih. Ya. Atau setengah kotak kalau kalian bilang mah, ya. Nomor 6, apakah koordinat min X dan Y dari titik D dan D aksen saling berkebalikan? Jawabannya iya ya. Saling berkebalikan ya. Maksudnya saling berkebalikan gimana? Karena yang Y di sini menjadi X dan yang X ini menjadi Y ya, berkebalikan seperti itu. Selanjutnya, sub kegiatan 3.5. Yang pertama, letakkan tutup botol pada koordinat E 5,7 di mana nilai X-nya 5 dan nilai Y-nya 7. Seperti ini ya. Gambar garis Y sama dengan min X pada koordinat kartesius tersebut. Kemudian gambar ruas garis yang tegak lurus terhadap titik asal dari titik E ya. Nanti kita gambar dulu ya, garis Y sama dengan min X-nya seperti ini ya. Ini garis Y sama dengan min X ya. Nah, selanjutnya ini adalah ruas garis yang tegak lurus terhadap garis Y min X dari titik E ya. Jadi harus tegak lurus menyentuh ya. Ini namanya tegak lurus nih. Kalau tegak lurus itu seperti ini, bersilangan ya. Namanya tegak lurus. Oke. Selanjutnya, 4. Hitung jarak titik E terhadap garis Y sama dengan min X. Berapa satuan jarak titik E terhadap garis Y sama dengan min X ya. Oke, kita hitung terlebih dahulu pembahasannya. Berarti menggunakan teorema Pitagoras ya, di mana C sama dengan akar A kuadrat plus B kuadrat. Nah, 6 ini dapat dari mana? Nanti ya, kita buat terlebih dahulu. Nah, kita hapus terlebih dahulu ya. 6 ini, kita lihat ya. Kita hitung ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, ini adalah 6 satuan. Nantinya kita akan buat di sini A, kita anggap nanti di sini B juga. B juga 6 satuan ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi masing-masing 6 satuan ya. Nah, kita anggap di sini C. Ini adalah yang ditanyakannya. Karena hitunglah jarak titik E terhadap garis Y sama dengan min X ya, seperti itu. Makanya karena dia garis miring, maka operasinya dalam Pitagoras adalah penjumlahan. Jadi C sama dengan akar 6 kuadrat tambah 6 kuadrat, maka C sama dengan akar 36 tambah 36, jadi 36 dikali 2 ya. Sama dengan C 6 akar 2. Jadi satuan jarak titik E terhadap garis Y sama dengan min X adalah 6 akar 2 satuan. Untuk koordinatnya berarti sama ya. Min 7, min 5. Jadi jaraknya harus sama ya. Kalau gampangnya seperti ini nih. Misalkan di sini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Maka kita buat di sininya 6 ya. Di sini. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, ini karena ini kurang nggak apa-apa ya. Akan gambar lebih baik lagi.
Jadi seperti itu ya. Oke. Nah, nomor 6, apakah koordinat titik min X dan Y dari titik E dan E aksen saling berkebalikan serta berlawanan? Iya ya, berkebalikan juga ya. 7 yang di sini di Y, maka yang di bawah jadi X ya. Yang 5 jadi dari X menjadi Y dan berlawanan ya minnya, seperti itu. Selanjutnya, nah, di sini ada ayo kita gali informasi. Setelah kamu melakukan kegiatan 3 bersama dengan teman kelompokmu, coba kamu amati koordinat hasil pencerminan pada tiap-tiap sub kegiatan. Lengkapi tabel 3.1 berikut ini berdasarkan kegiatan 3 yang telah kamu lakukan sebelumnya. Nah, di sini ada tabel 3.1, titik koordinat hasil pencerminan itu seperti ini ya. Yang nomor 1 itu A-nya itu 3,4. Pencerminannya terhadap sumbu X, maka bayangannya itu adalah A aksennya 3, min 4 ya. Berarti bisa kita anggap, kita buat kesimpulan juga bahwa nantinya dari sumbu X itu, sumbu X ya, sumbu X itu maka X, min Y ya, berkebalikan. Misalkan di sini A aksennya terhadap sumbu X seperti itu. Nantinya misalkan di sininya kita buat 2,5 misalkan ya. A-nya itu 2,5 ya, misalkan 2,5 diteminkan terhadap sumbu X ya, maka titik bayangannya nantinya itu 2, min 5 seperti itu ya. Sekarang yang 2 titik koordinatnya itu B-nya 2,3. Kalau tercermin oleh sumbu Y, maka B aksennya min 2,3. Jadi yang dirubahnya itu atau yang berlawanannya itu adalah si X-nya ya nantinya, kalau dia sumbu Y. Jadi saling berkebalikan. Kalau sumbu X negatifnya nilai Y-nya, kalau sumbu Y yang negatif nilai X-nya ya, yang berlawanan. Seperti itu. Yang C itu tadi 4,4. Kalau dia titik asal, maka keduanya min berkebalikan dan berlawanan ya. Untuk nomor 4, itu 4,5. Kalau garis Y sama dengan X, maka tinggal kalian balik saja ya. Dimana D aksennya itu atau titik koordinat bayangannya 5,4 ya. Yang tadinya awalnya X menjadi Y, Y menjadi X seperti itu. Untuk yang E itu 7,5, garis Y sama dengan min X, maka titik koordinat bayangannya itu E aksennya min 7, min 5 ya. Tinggal kalian buat minnya saja. Seperti itu. Nah, jangan lupa ya, ini kalau kalian bingung, kok titik asalnya min 4,4? Sebenarnya, misalkan kalau kita buat ya, C-nya itu 2,5. Berapa dicerminkan terhadap titik asal? Misalkan seperti itu. Apakah di mana titik koordinat bayangannya ya? Koordinat titik bayangannya itu berarti utamanya kita ini dulu ya. Kita balikan dulu. Setelah itu tambahkan minusnya seperti ini ya. Maka ini adalah titik bayangan hasil pencerminan dari titik asal ya. Oke. Selanjutnya, kegiatan titik 4 pencerminan terhadap garis sejajar sumbu X dan sumbu Y. Di sini sediakan kertas milimeter, kertas berpetak, kemudian buatlah koordinat kartesius pada kertas tersebut. Lakukan kegiatan di bawah ini. Yang pertama, gambarlah segitiga ABC dengan koordinat titik A-nya 3,9, B-nya 3,3, dan C-nya 6,3. Kemudian gambarlah garis Y sama dengan 1 dengan menggunakan cara yang sama pada kegiatan-kegiatan yang telah kamu lakukan sebelumnya. Gambar bayangan hasil pencerminan segitiga ABC terhadap garis Y sama dengan 1. Bayangan hasil pencerminan tersebut selanjutnya disebut dengan segitiga ABC 1 ya, dengan koordinat titik sudutnya antara lain A1 aksen, B1 aksen, dan C1 aksen ya. Nah, gambarnya akan seperti ini. Misalkan A-nya kan 3,9 ya, ini 3, X-nya, Y-nya itu 9, B-nya itu X-nya 3, Y-nya juga 3, C-nya itu X-nya 6, dan Y-nya 3 ya. Nah, kita buat langsung garis Y sama dengan 1, berarti Y sama dengan 1. Kita buat garis lurus ya. Jangan lupa menggunakan tanda panah sebenarnya di sini ya. Di ujung pada garis Y sama dengan 1-nya. Nah, selanjutnya
Kalau dicerminkan akan seperti ini, di mana jarak dari benda itu atau bangun datar itu sama ke bayangannya akan sama. Ini kan di sini 2 satuan ya. Kan di sini juga 2 satuan. Oke, seperti itu ya. Selanjutnya 2. Setelah kamu mendapatkan gambar bayangan hasil pencerminan segitiga ABC terhadap garis Y sama dengan 1, selanjutnya gambarlah garis X sama dengan min 2 dengan cara yang sama. Gambar bayangan hasil pencerminan segitiga ABC terhadap X sama dengan min 2. Nah, bayangan hasil pencerminan tersebut selanjutnya disebut dengan segitiga ABC2 dengan koordinat titik sudutnya antara lain A2 aksen, B2 aksen, dan C2. Untuk gambarnya akan seperti ini jadinya ya. Jadi X-nya itu min 2 ya. Nah, gambarnya akan seperti ini. Dari A-nya ini menggunakan titik-titik yang nomor 1 ya. Ini adalah pencerminannya akan seperti ini ya. Karena di sini akan menjadi garis ya. Jadi satuan itu jaraknya 1, 2, 3, 4, 5. Maka di sini juga harusnya jaraknya 5 ya. 1, 2, 3, 4, 5 untuk B ke B aksennya ya. Seperti itu. Ini juga harus sama ya titiknya. Jadi 1 titik A ya. 1, 2, 3, 4, 5. Untuk A aksennya juga berarti sama ya. Dari pencerminannya ke A-nya. 1, 2, 3, 4, 5 ya. Jadi sama. Oke. Oke, yang 3, berapakah koordinat titik A1, B1, B1 aksen, C1 aksen, A2 aksen, B2 aksen, dan C2 aksen? Koordinat A1 aksennya adalah 3, min 7, B1 aksennya adalah 3, min 1, C aksennya adalah 6, min 1, A2 aksennya adalah min 7,9, B2 aksennya adalah min 7,3, dan C2 aksennya adalah 10, min 3 ya. Seperti itu. Selanjutnya, ayo kita gali informasi, amati koordinat bayangan hasil pencerminan segitiga ABC terhadap garis Y sama dengan 1 dan garis X sama dengan min 2. Selanjutnya, lengkapilah tabel di bawah ini. Di sini ada tabel 3.2 ya. Nah, di sini ada min 7 sama dengan 2 dikali 1 min 9 ya. Di mana angka 1 ini menunjukkan bahwa bangun segitiga ABC direfleksikan terhadap garis Y sama dengan 1 ya. Ini ya. Nah, selanjutnya angka 9 ini menunjukkan bahwa koordinat titik awal A pada sumbu Y, nah, sumbu Y ya, adalah 9. Berarti kalau misalkan ya, dia Y-nya 3, maka 2 dikali 1 dikurang 3, maka akan menghasilkan min 1. Sedangkan untuk 2 dikali 1 dikurang 3, maka menghasilkan min 1 ya, seperti itu. Nah, untuk tabel 3.3, saat koordinat bayangan pada sumbu X ya, di mana min 2 ini ya, yang min 2 adalah menunjukkan bahwa bangun segitiga ABC direfleksikan terhadap garis X sama dengan min 2. Untuk angka 3 menunjukkan bahwa koordinat awal titik A pada sumbu X adalah 3 ya. Seperti itu. Nah, ini X sama dengan 2-nya adalah yang di depannya ya, yang ini. Oke. Berarti bisa kita buat bahwa 2 dikali min 2 dikurang 3. Nah, karena si X ini X ya. Min 3 ini adalah si X-nya. Berarti kalau di sininya X-nya 3, maka di sini juga 3 ya. Akan menghasilkan nilainya min 7 ya, sama ya. Nah, untuk kalau jika X-nya 6, maka hasilnya adalah min 10 ya. Selanjutnya, yang pertama, pada pencerminan segitiga ABC terhadap garis Y sama dengan 1, apakah koordinat X dari titik sudut segitiga ABC dan bayangannya sama? Menurutmu, apakah jika segitiga ABC dicerminkan terhadap sembarang garis Y sama dengan H merupakan bilangan bulat ya. Garis Y sama dengan H merupakan garis yang sejajar dengan sumbu X. Maka koordinat titik sudut pada sumbu X dari bayangan akan selalu sama dengan bangunan aslinya. Oke, itu tanda tanya ya. Kalau dia misalkan Y-nya sama dengan 1, kita buat saja misalkan sebuah kotak di sini ya. Nantinya jaraknya akan sama nanti di sini ya. Karena jaraknya masing-masing satu satuan ya. Seperti itu. Nah, kalau misalkan
di sini Y-nya sama dengan H, berarti karena H-nya ini bilangan bulat, berarti bisa misalkan di min 1, maka bentuk bayangannya akan sama ya, seperti itu. Jadi jawabannya iya ya. Selanjutnya, yang ini ya, yang H juga sama ya, jawabannya akan sama bayangannya, makanya jawabannya iya. Sekarang, berdasarkan kegiatan 4 dan hasil pengamatanmu pada tabel 3.2 di atas, menurutmu, bagaimana rumus untuk mendapatkan koordinat bayangan pada sumbu Y dari titik yang merefleksikan terhadap garis Y sama dengan H ya? Nah, koordinat titik sudut awal dari bayangan hasil pencerminan tersebut adalah dari garis Y sama dengan 1, seperti ini ya. Maka kita bisa buat ya, bahwa 2 dikalikan dengan H ini, kan ingat ya, Y sama dengan H ya. Maka, nih, Y sama dengan H, maka berarti kita tulis nih, 2 dikali H, dikurang apa? Dikurang si Y-nya ya, dikurang Y. Maka, rumus untuk mendapatkan koordinat bayangan pada sumbu Y dari suatu titik yang direfleksikan terhadap garis Y sama dengan H adalah 2H min Y ya. Karena kan H-nya tadi ya, 1 di sini ya, hanya 1, dan Y-nya adalah 9, 3. 3 ini adalah si Y-nya ya. Selanjutnya, 3 pada pencerminan segitiga ABC terhadap garis X min 2, apakah koordinat Y dari titik sudut segitiga ABC dan bayangannya sama? Menurutmu bagaimana? Menurutmu apakah jika segitiga ABC dicerminkan terhadap sumbu sembarang garis X sama dengan H merupakan bilangan bulat, maka garis X sama dengan H merupakan garis yang sejajar dengan sumbu Y. Maka koordinat titik sudut pada sumbu Y dari bayangannya akan selalu sama dengan bangunan aslinya. Nah, tanya ya. Pertama, X-nya kan min 2 ya, berarti X-nya min 2, ingat ya. Nah, kita buat di sini, apakah misalkan segitiga ya, segitiganya misalkan kita buat di sini nih. Pastinya nanti karena jaraknya 2 ya, maka kita bisa buat di sini juga jaraknya 2 ya. Maka tetap aja, apakah koordinat Y dari titik sudut segitiga ABC dan bayangannya sama? Tentunya ya. Tentunya iya ya. Dan menurutmu apakah jika segitiga ABC dicerminkan terhadap sembarang garis X sama dengan H merupakan bilangan bulat, itu juga sama seperti bangunan aslinya ya. Kita sebut juga iya ya. Jadi apapun misalkan H-nya sembarang, berarti kita buat X-nya itu sama dengan 3 misalnya. Maka bendanya juga, segitiganya akan sama. Misalkan di ini kan, misalkan kita buat sini ya, 1 satuan. Maka di sini kita buat lagi 1 satuan. Seperti itu ya. Maka bentuk bendanya sama, segitiga juga. Oke, nomor 4. Berdasarkan kegiatan 4 dan hasil pengamatanmu pada tabel 3.3 di atas, menurutmu bagaimana rumus untuk menghasilkan koordinat bayangan pada sumbu X dari suatu titik yang direfleksikan terhadap garis X sama dengan H? Nah, maka sama kayak tadi ya, sama kayak yang Y sama dengan H, maka kita akan rubah berarti 2H dikurang X ya. Karena di sini kan yang depan ini adalah si H-nya ya. X sama dengan H nih. X sama dengan H, maka 2 ini adalah H-nya ya. Jadi 2 dikalikan dengan H, H-nya itu kan si min 2 ya. Dan dikurang 336 ini adalah si X-nya ya. Maka min X seperti itu. Nah, sedikit informasi simetri lipat. Di sini beberapa gambar yang dapat dilipat sedemikian sehingga setengah bangun tersebut sama dengan bagian yang lain. Lipatan yang dimaksud merupakan garis refleksi yang disebut garis simetri atau simetri lipat. Di sini ada huruf G tidak memiliki simetri ya, simetri lipat, dan untuk huruf A memiliki satu simetri lipat ya. Ini adalah garisnya. Ya. Berarti kalau yang H berarti memiliki 2 simetri lipat, dan ini sebutnya kayak bintang ya. Bintang 6 berarti memiliki lebih dari 2 simetri lipat ya. Di sini ada berapa ya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ya. Ada 8, maka 8 simetri lipat seperti itu ya.
Nah, sekarang ayo kita menalar. Setelah kamu melakukan kegiatan 1 sampai dengan kegiatan 4, jawablah pertanyaan berikut. Tunjukkan bahwa bayangan sebuah titik yang direfleksikan terhadap titik asal sama dengan bayangan titik tersebut jika direfleksikan terhadap sumbu X dan dilanjutkan refleksi di sumbu Y. Nah, ini rumusnya ya. Rumus umum refleksi. Jika dicerminkan terhadap sumbu X, maka misalkan titik sebuah titiknya itu 3,1, maka yang dirubah adalah 3,-1. Nah, si Y-nya doang yang dirubah ya. Kalau pencerminan terhadap sumbu X. Nah, misalkan diberikan sembarang titik A dengan koordinat X, Y ya. Jika direfleksikan terhadap sumbu X berarti Y-nya yang berubah ya, tadi ya, seperti ini. Berarti aksennya X, min Y. Nah, selanjutnya titik A direfleksikan terhadap sumbu Y, maka koordinat bayangannya adalah min X, min Y ya, karena misalkan udah min Y, X min Y, kalau dia direfleksikan terhadap Y ya, berarti tinggal tambahkan X-nya. Nah, maka min X, min Y ya. Berarti dilanjutkan ya, seperti itu. Nah, sedangkan jika titik A, X, Y dicerminkan terhadap titik asal, maka diperoleh koordinat bayangannya adalah A aksennya min X, min Y. Min Y, seperti itu. Dari penjelasan tersebut, terbukti bahwa bayangan sebuah titik yang direfleksikan terhadap titik asal sama dengan bayangan titik tersebut jika direfleksikan terhadap sumbu X dan dilanjutkan refleksi di sumbu Y ya. Nah, misalkan kita buat lagi deh, biar lebih gampang. Kita misalkan koordinatnya itu 2,5 ya. Pertama-tama kita akan mencerminkan terhadap sumbu X, berarti Y-nya min ya. Ini sumbu X dicerminkan ya. Maka 2, min 5 ya, yang dirubah adalah si Y-nya. Nah, sekarang kita cerminkan lagi terhadap sumbu Y. Berarti kalau yang di sininya X-nya positif, maka dirubah menjadi negatif ya. Negatif min 2, Y-nya tetap ya, Y-nya tetap, maka min 5 ya, seperti ini. Kalau pencerminannya 2 kali, seperti itu ya. Oke, selanjutnya, 2 diketahui segitiga ABC yang titik sudutnya di A-nya itu 3,2, B-nya 4,4, dan C-nya 1,3. Gambarlah segitiga tersebut, kemudian gambar hasil bayangannya jika dicerminkan terhadap A itu sumbu X ya. Ingat, berarti kalau sumbu X berarti yang dirubah adalah nilai si Y-nya ya, menjadi ada negatifnya. Berarti kalau 3,2 bayangannya itu berapa bayangannya? Tentu 3, min 2 ya. 3, min 2. Seperti itu ya. Nah, seperti ini ya. 3, min 2. Kan kalau B-nya itu Y-nya 4, maka min 4. Sedangkan C aksennya itu, jika X-nya tetap ya, yang dirubah adalah Y-nya ya. Dari positif menjadi negatif, seperti itu. Untuk yang sumbu Y, maka koordinat bayangannya adalah A aksennya min 3,2, B-nya itu, B aksennya min 4,4 ya, karena ini sumbu Y. Berarti yang harus dirubah adalah yang X-nya saja, seperti itu ya, yang berlawanan. Selanjutnya untuk titik asal 0,0. Nah, untuk titik asal 0,0 ini adalah, misalkan A-nya itu A, B ya. Ini untuk yang awalnya, maka kalau dicerminkan untuk titik asal, maka akan menjadi min B, min A, kalau titik asal ya. Berarti untuk yang C, A-nya jika 3,2 ya, min 3, min 2 ya, seperti itu. Nah, ini kayaknya ada bentar ya. Kalau dia titik asal, misalkan A, B, maka kalau dia dicerminkan terhadap titik asal, min A, min B ya, seperti itu. Maka A aksennya min 3, min 2, B aksennya min 4, min 4, C aksennya min 1, min 3. Seperti itu ya.
Nah, untuk yang D itu kan Y sama dengan X. Y sama dengan X itu berarti hanya dibalik saja ya. Dari X, Y menjadi Y, X berarti dari 3,2 menjadi 2,3. 4,4 tetap ya 4,4 ya. Untuk C-nya itu 1,3 menjadi 3,1. Nah, untuk yang E ini kan Y sama dengan min X ya. Kalau Y sama dengan min X berarti dibalik dan berlawanan ya. Keterbalikan dan berlawanan. Maka min 2, min 3, B aksennya min 4,4, min 4 dan C aksennya min 3, min 1 ya, seperti itu. Untuk yang F, koordinat bayangannya adalah A aksennya ya. Karena dia Y sama dengan 2, berarti Y sama dengan K, maka rumusnya adalah X, 2K dikurang Y ya, maka aksennya menjadi seperti ini. Maksudnya gimana? Misalkan kan di sini A-nya tadi 3,2 ya. Nah, si X-nya ini berarti tetap ya, karena X-nya tetap berarti 3, tetap 2, K-nya berapa? Nilai K-nya adalah 2 ya. Maka dikali 2, Y-nya berapa? Y-nya 2 ya. Berarti maka min 2 seperti itu. Maka 3, 2 dikali 2 itu 4, 4 dikurang 2 ya. Maka hasilnya 3,2 seperti itu. Nah, kalian bisa mencobanya lagi untuk yang B aksen dan C aksennya. Untuk membuktikannya seperti ini ya caranya. Selanjutnya, yang G koordinat bayangannya adalah aksennya itu karena dia X-nya sama seperti Y ya sebenarnya. Caranya yang dibalik adalah Y-nya yang akan tetap, tapi X-nya lah yang berubah seperti itu ya. Maka nilai A aksennya 3,2, B aksennya 2,4 ya maaf, dan C aksennya 5,3. Sekarang ayo kita simpulkan, maka rumus umumnya akan seperti ini ya. Nah, kita tambahkan lagi untuk titik asal, pencerminan terhadap titik asal ya, titik asal atau 0,0. Titik asal itu, nah seperti ini ya. Maka dari X, Y akan menjadi min X, min Y ya. Seperti itu. Oke. Sekian pembelajaran kali ini. Sebelum mengakhiri pembelajaran, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Selesai. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.